Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Saidin Ahmad. Di video kali ini saya akan berbagi tips informasi untuk teman-teman di rumah yang mempunyai barang-barang bekas dari reng kayu ya. Video ini hanya referensi, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman di rumah yang bingung untuk membuat apa dari limbah reng kayu bekas. Oke, langsung saya tunjukkan produk yang bisa dibuat dari limbah reng kayu bekas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa membuat kursi dari bahan limbah reng kayu bekas. Ini semacam kursi tinggi, tapi ini tidak terlalu tinggi. Karena kalau kursi tinggi itu kan minimal 70 cm ya tingginya. Sedang ini hanya ukuran 60 cm. Dikarenakan barangnya nggak ada lagi, limbah kayunya hanya bisa dibuat 60 cm. Tapi untuk dipakai duduk ini lumayan nyaman dan tidak goyang ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan kekuatan yang bisa kalian pertimbangkan untuk membuat kursi dari reng kayu ini. Oke, langsung kita ukur dulu. Nah, ini satu keramik ini 30 cm teman-teman. Ini cuma 2 keramik alias 60 cm tingginya ya. Dan untuk lebar, nah ini kurang lebih 26 cm lah. Sedang lebar satunya ini berbeda. Ini hampir menyentuh 30 cm tuh. Nah, jadi seperti ini, sangat mudah, sangat simpel sekali buat teman-teman untuk tiru di rumah. Pertama saya membuat rangka sisinya dulu, yakni yang ini nih. Saya buat huruf A seperti ini nih. Dengan tentunya ininya sudut ujung-ujungnya ini kita buat sedikit miring, kurang lebih 45 derajat atau 40 derajat. Kita buat 2 huruf A. Setelah kita buat huruf A, baru kita kasih di sini palang. Kita sambung huruf A dan huruf A, rangka huruf A dan huruf A kita sambung dengan palang. Setelah tersambung, maka akan jadi rangka. Kursi sudah jadi tuh. Lalu saya buat palang di bagian atas untuk dasar dudukan. Ini saya buat 2. Tadinya kan ini begini, tidak ada. Saya buat rangka 2. Lalu atasnya saya buat dari bahan ini bekas kayu papan yang tidak terpakai. Lebih tebal lebih baik. Ini tebalnya kurang lebih setengah senti ya, 50 mili. Lebih malah ini, sekitar 70 mili. Hampir 1 cm nih. Ini bekas papan pengumuman. Saya potong. Jadi untuk kerapihan estetik mungkin saya tidak terlalu fokus ya. Saya lebih fokus di fungsi.
Yang penting ini bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat bahan apa yang saya gunakan. Ayo. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini bahan alasnya, papannya nih. Papan seperti ini bekas pengumuman. Nah, masih ada pakunya. Ini saya potong 2. Ini untuk alas atas untuk dudukan ya. Sedang untuk rangganya, saya menggunakan ini teman-teman, reng. Hanya seperti ini. Nah, kan banyak reng. Jadi reng itu seperti ini nih. Dia lebih kecil dari kasok. Ini kasok namanya. Kalau ini reng. Jadi lumayan daripada nganggur ini reng. Saya pikir-pikir buat apa ya. Akhirnya saya putusin buat bikin kursi. Sekaligus untuk eksperimen. Apakah kursi yang terbuat dari reng itu kuat atau hanya sia-sia. Jadi tidak kuat, percuma kita buat kursi. Dan ternyata setelah saya bikin, saya buat, ternyata berfungsi teman-teman. Si kursi itu kuat untuk dipakai sehari-hari untuk duduk. Nah, tadi kita sudah lihat bahan dari pembuatan kursi reng ini. Jadi bisa dilihat dari reng bekas dan juga papan bekas ya. Dan di sini saya mau memberikan tips untuk alas ini. Ini teman-teman tidak harus pakai bahan yang sama. Teman-teman bisa pakai triplex seperti ini. Ini triplex umum yang biasa dipakai di plafon. Seperti ini nih. Ini kan bekas triplex plafon ya. Ini putih, bekas cat. Ini bekas bongkaran dari ini nih. Nah, ini kan plafon. Nah, ini triplex dari plafon ini nih. Ini dengan ketebalan nomor 2. Jadi di atasnya ada triplek yang paling tipis. Nah, ini bisa. Sedang kalau teman-teman mau nyari aman, pakai yang minimal setengah senti lah ketebalannya. Ini kan nomor 2 dari yang paling tipis. Jadi teman-teman bisa pakai yang nomor 2 Bisa pakai yang nomor 2 dan juga triplek yang setengah senti tebalnya. Kalau pakai nomor 2 harus didouble. Jadi habis ditiban dilapisi lagi. Dan bisa juga pakai ini nih, multiplex. Ini kan tebal nih, setengah senti mah ada. Pas. Ini kuat, pas. Atau kalau teman-teman mau pakai papan, yaitu lebih mantap lagi, lebih kokoh, lebih kuat. Cuma yang nama kita buat dari barang bekas ya. Jadi kita manfaatkan barang yang ada. Nah, sekarang saya mau memberikan tips cara membuat rangkanya. Ini kan sudah jadi. Teman-teman hanya bisa menggambar rangkanya tanpa tahu saya buatnya seperti apa. Jadi cara buatnya itu adalah, yang pertama untuk kaki, ini ada 4 nih. Usahakan gunakan reng yang paling tebal, yang paling berat, yang paling kuat. Jadi bisa dikira-kira kalau berat itu berarti bagus, tebal bahannya, kuat. Ini kan terlihat nih beda warnanya. Karena memang jenis kayu rengnya ini berbeda. Khusus untuk kaki saya pakai yang paling bagus, yang paling kuat. Nah kalau untuk rangka ini palang, ini bisa pakai reng biasa pun
nggak apa-apa, nggak masalah. Ini semuanya pakai reng biasa. Sedang untuk kaki 4 ini itu pakai bahan yang tebal. Dan untuk memakunya itu teman-teman nggak bisa langsung paku seperti ini. Ini pakunya seringnya bengkok atau nanti rengnya pecah. Cara terbaiknya, cara amannya adalah dengan dibor terlebih dahulu si reng ini. Karena ini kan tipis ya. Sedang pakunya besar-besar tuh. Ini 2, ini 2. Ini saya gunakan paku 7 cm. Ini pertama saya bor dulu, saya bikin lubang, baru saya paku. Dan kalau teman-teman mau lebih kuat lagi, bisa pakai skrup. Tapi kalau saya dengan paku saja sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih kuat, pakai skrup itu lebih mantap lagi. Dan ini pun meskipun sudah dilubangi, masih ada yang miss. Ini ada yang retak pas saya palu tuh. Nih contoh lagi nih. Jadi hanya 2 ini nih yang retak. Ini sama ini. Yang lainnya aman ya. Tidak ada keretakan. Tuh. Itu dikarenakan saking kerasnya. Oke, jadi hanya itu saja tipsnya. Sebelum memalu paku, usahakan dikasih lubang dulu, biar si paku itu lebih mudah masuk dan tidak membuat si reng kayu ini retak atau pecah. Jadi anti gagal kalau pakai bor. Sekarang kita review saat saya menduduki kursi ini seperti apa. Kita turun ke bawah. Nah, ini anak saya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, minta doanya. Ini beratnya 23 kilo. Dan dia duduk dengan sangat nyaman. Tidak goyang si kursi reng ini ya. Wajar karena dia ringan beratnya. Sekarang saya akan duduk di kursi ini. Sini teh. Udah belum? Udah. Nah, jadi kesimpulannya kursi ini berfungsi dan tidak sia-sia saya membuat kursi ini untuk saya duduki sehari-hari. Untuk kekuatan, saya jamin insya Allah ini kuat. Asal untuk pemakaian wajar ya, hanya untuk duduk. Jangan dipakai untuk berdiri, masang lampu. Itu bisa, tapi kalau bisa jangan dipaksakan. Karena memang fungsinya buat duduk. Oh ya, untuk berat saja itu kurang lebih 90 kilo. Dan kursi ini saya perkirakan bisa untuk orang yang beratnya 1 kintal. Dan untuk orang yang di bawah 1 kintal beratnya, di bawah 100 kilo, itu lebih baik lagi, lebih awet lagi nantinya ke depannya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.